Oke Brody, kembali lagi bareng gua di channel Sebaras Gameplay ya Brody. Tanpa basa-basi lagi, gua cuma mau bilang jangan lupa subscribe-nya Brody. Like, comment, and share juga Brody, supaya gua lebih semangat lagi dalam melakukan bukan testimoni ya, itu apa sih maksudnya, dalam melakukan sharing gameplay gitu kan ya Brody. Entah itu dari gameplay gua, gameplay orang lain, yang penting ya sharing lah Brody. Dan namanya sharing ya Brody, belum tentu itu 100% benar, atau belum tentu itu 100% efektif banget gitu ya. Jadi kita lebih jatuhnya lebih ke arah, dan namanya sharing itu ini dia kan kesalahan, dia terlalu maksudnya skill satunya itu ke depan, pada posisi kita ada 3 gitu yang di mid lane, ke belakang dulu baru ke depan dulu baru ke belakang. Itu jangan dilakukan juga sih Brody. Ini pas banget sih kena, aduh dia sayang sekali masih ada ultinya ya Brody. Kalau ulti sih masih ada flicker Brody. Di sini gue kenapa pakai revitalize ya, sebenarnya sejauh ini gue biasa pakai revitalize karena enak gitu. Cuman ya apa sih namanya, gimana? Menurut gue pribadi gak semua maksudnya beda sama Gatot Kaca. Kalau Gatot Kaca pakai revitalize itu kayak udah oke lah gitu loh Brody, daripada vengeance gitu lah. Maksudnya nanti mungkin gue jelasin kenapa lebih oke pakai revitalize kan Gatot Kaca. Kalau Carmilla itu ini kalau revitalize dia kan cuma nge-heal doang kan ya. Damage kita pun berasa kurang gitu loh Brody. Jadi menurut gue kenapa lebih enak revitalize di sini tuh karena jatuhnya itu sih lebih ke arah vengeance itu. Kalau misalnya kita pakai ini hero, dapat dulu skill 2-nya Brody. Aduh, dapat kena skill 2 lawan juga, kena skill 2 juga nih Brody. Waduh, untungnya dapat Brody. Maksudnya kalau misalkan vengeance di Carmilla tuh dia bisa, karena kan ultinya kalau misalkan dapat musuh 3 atau perkumpulan musuh gitu kan ya, kalau misalkan dapat 5-5-nya itu oke banget gitu. Jadi pakai vengeance ini ketika kita ulti guna skill 2, kita majuin pun skill 1 tambah vengeance, itu damage-nya sebenarnya udah bisa dibilang sakit gitu loh Brody. Jadi bukan lagi support damage banget gitu. Jadi kita bisa memberikan damage yang ya gak setara sih ya oke lah gitu loh Brody. Jadi ya ada kerasa damage-nya gitu lah kalau misalkan kita menggunakan vengeance gitu kan Brody. Jadi ya bisa dibilang kalau misalkan damage mantul gitu, si hyper yang tipis atau atau maginya itu ya setidaknya udah sekarat lah gitu Brody. Jadi teman kita lebih enak gitu untuk finishingnya gitu. Finishing pokoknya gitulah, untuk mengakhirinya gitu lah Brody. Ya begitulah enaknya pakai revitalize ini ya Brody. Vengeance di dalam, si Harisnya kena skill 1 sisa langsung bye Brody. Kita coba takutin dia, dia pakai ulti Brody. Sebentar, kita bermain aman terlebih dahulu. Kita cari momen di rumput ya Brody. Ingat, cari momen di rumput ya Brody. Sebentar, kita amankan rumput ini terlebih dahulu. Nah mungkin ini salah satu tips juga nih, kalau misalkan posisi kita dalam keadaan kalah dan hero lawan tuh apalagi pakai tank atau apalagi yang bisa menculik gitu kan. Kalau meskipun kita udah mengamankan rumput kayak mid lane rumput tadi, dilihat juga gitu lah teman-teman kita ada di mana dulu gitu. Kalau misalkan teman kita oke, biarlah kita tunggu. Tapi kalau misalkan teman kita belum beridi atau jatuhnya masih lumayan pada jauh gitu kan Brody, sebaiknya kita mundur aja gitu loh. Jadi jangan misalnya kita amanin rumput itu, lawan kita ada tank, ya lawan kita adalah tank gitu kan supportnya. Jadi ya jatuhnya kayak gitu maksudnya. Nah tapi sebentar, gue mau jelasin dulu nih. Nanti gue jelasin tadi
enaknya pakai revitas di sini pun. Kenapa gue pakai revitas di sini? Karena hero tank lawan tuh super tank lawannya itu si Atlas. Atas kan dia kan bisa ngumpulin pakai skill ultinya gitu kan. Jadi ketika kita dikumpulkan, setidaknya kita masih bisa memberikan healing kepada teman-teman kita lah gitu bro. Jadi logikanya kalau misalnya kita pakai kena skill keduanya saya sih bro. Jadi kalau misalnya kita pakai Vengeance itu khawatirnya mungkin damage kita akan mantul-mantul ke lawan. Tapi kan kalau itu masih belum cukup untuk melakukan hit atau damage yang lumayan ke lawan-lawan kita gitu loh. Ya senang ya logikanya dia sia-sia gitu kan. Kita masih damage tapi teman-teman kita apalagi hyper kita damage terbesar dari tim kita malah mati gitu. Jadi ya sia-sia gitu lah bro. Jadi enaknya pakai Revitalize di sini ya tadi karena musuhnya juga pakai Atlas gitu kan Prodi. Nah tadi gue sampai mana nih Prodi? Tadi gue jelasin sampai mana tuh? Oh ya terkait rumput ya kalau nggak salah. Ya udahlah lepasin kalau misalkan teman kita belum ready juga. Ya sudah kita lepasin area rumput yang seharusnya. Waduh cuy, oke cuy. Ini dikit lagi cuy. Awas, oke. Yang seharusnya kita amanin rumputnya gitu kan Brody. Tapi ya udahlah kita lepas aja gitu Brody daripada ya Brody soalnya kan balik lagi ini kan gameplay solo player kan ya. Sebenarnya solo player bukan aneh-aneh atau semacam ya, salah satunya mungkin karena aneh atau semacamnya. Tapi menurut gua solo player itu karena kurang komunikasi aja gitu Brody. Jadi maksudnya tuh kalau misalkan kita solo player kalau misalkan kita nih skill 2 dulu dapat maksudnya mending saya Brody kalau solo player teman-teman kita tuh kadang komunikasi dengan kita pun agak kurang gitu Brody. Jadi ya jatuhnya yang tadi gitulah, maksudnya maksudnya ya tadi karena emang kurang komunikasi. Misalkan ya kita udah tahu nih kita mau war di mid lane gini nih, tapi karena kurang komunikasi teman-teman kita ada di atas melakukan buff atau mungkin ada beberapa yang melakukan posturel atau semacamnya gitu kan Brody. Jadi ya kurang komunikasi, agak sedikit komunikasi susahnya ya di situ gitu Brody. Soalnya kalau misalkan mabar kan gitu kita dekat-dekat mainnya mabar dekat gitu kan Brody. Jadi ya kita bisa inisiasi guys ini gue udah ada ulti nih, jadi betul-betul siap-siap banget ya Brody. Guys aduh gue terlambat nih Brody. Tapi setidaknya kita dapetin lah Brody. Aduh terlalu lambat Brody. Aduh dia bisa kabur. Ya setidaknya tadi gitu Brody. Kalau misalkan waduh hampir aja sih. Ya nampaknya dia. Oke, kita coba takutin aja ya Brody supaya si Moskovnya gak jadi meningsoy atau gak jadi dimeningsoikan oleh si Resilient ya Brody. Kita hancurkan terlebih dahulu turret kedua mid lane musuh, tapi nampaknya masih belum berhasil ya Brody. Jadi kita kasih informasi dekati turret amani, bukan dekat turret amani, area lord ya Brody. Kalau bisa kita incer hyper musuh terlebih dahulu sehingga hyper kita bisa dengan leluasa. Nah ini kan komunikasi juga ya tadi maksudnya amanin hyper lawan sehingga hyper kita bisa dengan mudahnya mendapatkan lord gitu loh Brody. Skill 2 skill ulti kita dapat 3 ya tadi, tapi lumayan kita masih dapat 2 Brody. Itu lumayan oke banget Brody. Oke, kita coba bantu tipis-tipis bab. Waduh, Atlasnya kenapa tuh tiba-tiba di bawah Brody? Aduh, kagak jelas nih Atlasnya Brody. Aduh, Atlas tiba-tiba skill 2 pasti. Wing. Atlasnya kayaknya udah terlalu capek dia Brody. Sudah terlalu lelah memikirkan dunia ini kata Atlas. Atlas nampaknya. Tapi ya, tapi kadang-kadang dengan cara itu tim kita kadang-kadang mental atau tim kita kadang-kadang jadi tiba-tiba jadi blunder gitu Brody. Gue sering banget tuh digituin.
entah mungkin itu atas tiba-tiba di depan, atau mungkin hero lawan atau apapun tiba-tiba ada di, kayak kemarin juga pernah gue lawan Franco damage gitu kan, tiba-tiba di belakang kan bener-bener ngincar MM gue gitu kan. Nah kita nggak expect banget kan, apalagi kita main solo player, gak expect banget Franco nya akan melakukan itu gitu loh Brody. Jadi akhirnya ya kalau gak salah kita kalah deh kalau gak salah ya. Ya begitulah, itulah kurang komunikasi ya Brody. Tidak apa-apa Brody, kita coba main sahabat terlebih dahulu. Dan kalau misalnya ada yang nanya, bang enak gak sih kalau misalkan pakai flicker? Jawabannya flicker ya. Di solo player gini sebenarnya enak-enak enggak sih. Maksudnya ya mungkin enak kalau misalkan apalagi musuh-musuhnya seperti yang ada di Tura gini. Jadi kita bisa flicker ke bukan ke depan banget ya, misalnya flicker ke depan tapi samping lawan gitu. Terus ulti gitu kan. Jadi ulti kita tuh ada kemungkinan besar untuk didapatkan oleh ulti kita tuh kena beberapa hero lawan gitu Brody. Jadi enaknya flicker kayak gitu mungkin. Cuman ya namanya solo player kan ya, kadang kalau kita udah ulti, aduh kadang kalau kita udah ulti ke depan pun ya, kalau damage kita atau gak ada yang ngasih damage lebih ke lawan kita ya percuma aja gitu kan Brody. Jadi ya kayak gitu sih jawabannya simple Brody, menurut gua pribadi ya Brody. Karena sekarang tuh kan kita bisa tukar-tukar ROM kita kan. Jadi awal-awal mungkin bisa pakai dire hit atau ROM biru atau mungkin ROM merah. Tapi kalau misalnya untuk di late game menurut gua pribadi lebih enak pakai konsil gitu. Jadi dijual ROM kita bukan sepatunya ya, kan ada tuh fitur jual ROM. Dulu tuh kalau salah bisa gonta-ganti. Sekarang pun bisa ganti-ganti. Maksudnya gue lupa dulu dijual juga apa enggak. Cuma sekarang dijual, kemudian kita beli sepatu ROM konsil. Dan itu bisa langsung, efeknya bisa langsung bisa langsung efeknya bisa langsung muncul gitu loh Brody. Jadi bisa langsung kita gunakan gitu Brody. Jadi konsil di akhir late game tuh ya tadi untuk kadang-kadang Hermia tuh kan bukan kayak hero si Gatot, jadi yang bisa tiba-tiba ke belakang gitu nyari backline lawan gitu kan. Jadi konsep tuh kegunaan di late game tuh ya kayak gitu, bisa cari momen barang-barang tiba-tiba ke depan gitu kan, apalagi kita ke depan dan berhasil dan ulti kita dapat 4 atau 5 atau 3 itu udah oke, momen banget gitu loh Brody. Karena ini Hermia agak sedikit susah kalau misalkan tiba-tiba musuhnya udah di belakang lihat game gitu di backline gitu kan. Nah backline gitu, nah kenapa ini gue di sebelah kiri juga, karena ya supaya teman-teman kita, nah gini maksudnya, nah itu gimana maksudnya, rekan dapat 3 atau dapat 4 tadi kan, tapi ya lumayan lah Brody ya. Oke Brody, seperti itu mungkin salah satu tipsnya juga nih Brody. Terima kasih banyak ya Brody telah menonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di next video Brody. Bye bye.